Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, hari ini kembali kita melanjutkan pembelajarannya kita, yakni pada tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema yang keempat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran yang keempat. Sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Ya, bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Ya, jika sudah, mari sama-sama kita ke materinya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Ya, pada pembahasan ini kita akan memfokuskan pada perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, ada umbi lapis, dan ada umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Ya, ini contohnya adalah ubi jalar dan ubi kentang, ya, dimana dikatakan bahwa ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Ya, perhatikan ya, ini bawang, ya, ini berkembang biak dengan umbi lapis, ya. Jika adik-adik misalnya mengupas bawang, silakan perhatikan ya, ketika terbelah itu memiliki lapisan-lapisan seperti ini. Kemudian ya, untuk umbi singkong, ya, wortel, ya, lobak dan bengkuang itu adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar. Nah, apa persamaan dan perbedaan yang terlihat dari umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang tadi? Nah, persamaannya itu adalah sama-sama tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, yang membedakan atau perbedaannya adalah untuk umbi akar menyimpan cadangan makanannya di akar, sedangkan umbi batang menyimpan cadangan makanannya di batang, dan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di biji. Misalnya umbi lapis bawang merah. Nah, untuk lebih detailnya silakan perhatikan tabel berikut ini. Nah, ini ya, persamaan dan perbedaan dari ketiga umbi tadi, umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nah, untuk persamaannya dulu. Yang pertama itu terdapat dalam tanah. Yang kedua, tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Nah, untuk perbedaannya, yang pertama, untuk umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang, sedangkan umbi bakar terbentuk dari akar yang mengembang. Untuk umbi lapis, dia terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Nah, yang kedua, untuk umbi batang, dia itu tumbuh tunas pada bagian umbi batang, sedangkan umbi akar dia tumbuh tunas pada bagian umbi akar, ya, umbi akar. Sedangkan umbi lapis tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Nah, yang ketiga, perbedaan yang ketiga itu memiliki akar tunggang, ya, sedangkan umbi akar dia memiliki akar serabut, ya, dan umbi lapis juga memiliki akar serabut. Nah, ini adalah persamaan dan perbedaan dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis, ya. Nah, ini adalah contoh daur hidup bawang, ya. Nah, bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin. Dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih biji yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun proses ini memakan waktu yang lama sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini.
Nah, selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara tak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhan tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Cara ini adalah yang paling tepat digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru karena prosesnya cukup lama ya. Jadi dikatakan bahwa bawang merah ini ya berkembang biak dengan cara kawin dan cara tak kawin. Tetapi dikatakan bahwa cara kawin ini membutuhkan waktu proses yang agak lama ya, sehingga bawang merah ini sangat jarang berkembang biak dengan cara ini. Yang kedua itu dikatakan bahwa bawang ini berkembang biak juga dengan cara tak kawin ya, maksudnya dengan umbi lapis ya dimana ya pada tubuhnya itu tumbuhnya tunas ya pada sela lapisan umbi ini ya. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ini adalah tata cara kita menanam singkong ya. Cara yang pertama ya, kita ambil batang ya dari ubi kayu tersebut, lalu kita potong-potong ya. Misalnya dari yang panjang seperti ini bisa dipotong menjadi 2 atau 3 bagian lagi ya. Lalu kemudian kita tinggal menanamnya di tanah ya, tinggal tancap begitu saja ya. Yang penting batang ubinya itu dia masuk ke dalam tanah ya, walaupun beberapa senti saja ya. Lalu tunggu beberapa hari ya, akan timbul daun seperti ini ya. Nah, untuk menghasilkan ya singkong ini ya, ini biasa ada singkong yang 3 bulan ya, 3 bulan sudah menghasilkan buah ya, seperti ini paling minimal. Nah, ini adalah tata cara kita menanam ya singkong ya, dimana singkong ini adalah salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi batang ya. Berbagai jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari buah singkong yaitu getuk ya. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan ya. Perhatikan, ini adalah ya salah satu contoh atau beberapa contoh makanan yang terbuat dari singkong ya. Ada ini kue lapis singkong ya, terbuat dari singkong. Kemudian yang ini getuk ya, getuk. Kurang tahu juga kalau di Kendari sini atau Sulawesi Tenggara apa namanya ini. Kalau Pak Guru baru dengar ya, getuk ini ya. Tapi saya searching di internet ya, getuk ini seperti ini modelnya ya. Nah, yang ini makanan favoritnya Pak Guru nih ya. Kalau kami suku Muna sebutnya ini onde-onde kadampu ya.
yang terdiri dari berbagai macam warna ya. Ada warna hijau, warna biru, warna merah ya, yang yang dia terbuat dari singkong ya, yang maksudnya sudah diparut. Singkong tersebut sudah diparut, kemudian simpan ya, harusnya disimpankan gula merah ya, gula merah atau inti dari kelapa kan biasanya. Kemudian ya warnanya ini saya kurang tahu ya, apakah menggunakan pewarna atau apa juga, saya tidak terlalu paham ya. Kemudian dia mungkin ini dikukus ya, lalu ditaruhkan parutan kelapa di atasnya ya. Rata-rata ada parutan kelapa di atasnya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh makanan yang terbuat dari singkong. Oke. Ya, baik adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi kalian dapat pahami dengan baik. Akhir kata, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.